Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara hari ini? Kiranya damai sejahtera, sukacita dan berkat Tuhan menyertai kehidupan saudara hari lepas hari. Pagi hari ini bersama saya Pendeta Niwayan Budi Kerti. Marilah kita bersama-sama berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kami hari yang baru, kekuatan yang baru, nafas kehidupan yang baru, dan Tuhan memberikan kepada kami berkat yang baru. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami dapat menjalani kehidupan kami dengan bijaksana. Tolonglah kami supaya kami terus bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam iman dan kebenaran-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Roma pasal 5. Kita akan membaca ayat 4 dan ayat yang ke-5. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara-saudara, judul renungan kita pagi hari ini, masalah vs kenyamanan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Tuhan di Korintus menegaskan bahwa iman yang kuat tidak tumbuh dari kenyamanan, tetapi iman yang tahan uji justru tumbuh dari kesengsaraan atau penderitaan. Saudaraku, jemaat yang ada di Roma mengalami begitu banyak masalah, dianiaya, dan juga tekanan yang tidak sedikit. Tetapi saudara-saudara, justru dalam masalah dan penderitaan itulah iman mereka semakin tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga halnya dengan kehidupan kita. Kita harus memahami bahwa sesungguhnya masalah adalah sahabat terbaik bagi kita. Sebaliknya, kenyamanan bisa menjadi musuh yang paling berbahaya bagi kita. Tetapi sayangnya saudara-saudara, seringkali cara pandang kita tentang hal ini justru terbalik. Jujur saja kita lebih suka kenyamanan dan sangat benci dengan masalah. Saudara, mari kita merenungkan bersama. Ketika kita ada dalam masalah, justru disitulah kita akan semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Dan di dalam hal ini kita akan melihat betapa besarnya kuasa Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Dan justru di dalam pergumulan dan masalah-masalah, kesulitan-kesulitan dan tantangan yang kita hadapi, iman kita akan semakin kuat jika kita berserah kepada Tuhan. Tetapi mari juga kita renungkan, ketika keadaan kita dalam keadaan baik, aman-aman saja, tanpa masalah, bisa jadi kita akan mengikut Tuhan ala kadarnya. Kita akan berdoa sesuka hati kita. Bahkan mungkin kita akan melupakan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sadarlah bahwa tidak selamanya masalah itu menghancurkan kita. Tetapi justru di dalam masalah dan pergumulan kita akan membuat kita menjadi pribadi yang bertekun di dalam doa. Firman Tuhan mengatakan bahwa ketekunan itu menghasilkan tahan uji, dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Jadi saudara-saudara, jangan takut ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan, tantangan atau masalah. Tetapi kita harus tetap memiliki pengharapan, karena masalah bisa menjadi sahabat yang terbaik bagi kita. Sebaliknya, kenyamanan bisa juga menjadi musuh yang paling berbahaya bagi kita. Tetapi ingatlah, hari ini dengan tegas firman Tuhan mengatakan bahwa
Ketekunan itu menghasilkan tahan uji menghasilkan pengharapan. Tuhan Yesus menolong kita, tetaplah menjadi kuat di dalam Tuhan, sekalipun kita ada dalam pergumulan ataupun masalah-masalah yang berat. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Engkau Allah yang membentuk kami. Engkau Allah yang senantiasa rindu supaya kami menjadi pribadi yang hari lepas hari semakin baik dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jika Tuhan mengizinkan kami masuk dalam satu proses, Tuhan mengizinkan masalah-masalah ada dalam hidup kami, biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami untuk terus dapat bertekun di dalam doa, menolong kami supaya kami tidak menyerah, tetapi tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Pagi hari ini hamba berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan, GKO Sola Fide Sentani, dimanapun mereka berada. Bahkan pos kami yang ada di Arso, Tuhan akan menyertai umat-Mu hari ini, memberkati apa yang kami usahakan dan kerjakan. Anak-anak kami dalam masa pertumbuhan, Tuhan akan memberkati. Terima kasih Tuhan. Jika ada di antara mereka yang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan. Yang lemah imannya, Tuhan kuatkan. Yang sedang dalam pergumulan, Tuhan akan memberi kekuatan supaya mereka tetap bersemangat sekalipun ada dalam pergumulan yang berat. Ya Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami yang hari ini bersyukur, bahkan mereka yang berulang tahun, berkati dengan panjang umur, damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami mempersembahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan, dan doa kami ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas, tetaplah semangat, dan percayalah Tuhan Yesus beserta dengan kita. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikanlah kepada keluarga, saudara, sahabat, dan juga teman. Tuhan Yesus memberkati.